Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada seorang nabi kemuliaan dan kekhususan dan juga keistimewaan. Nabi Adam alaihi salam, beliau manusia, seorang nabi yang diberikan julukan Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tapi beliau ketika di surganya Allah, beliau terkaget-kaget melihat di pintu surga itu bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi yang pertama. Lalu nabi yang lain, Nabi Nuh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang sangat panjang, tapi umatnya beliau tidak banyak. Yang ikut beriman kepada Allah tidak banyak. Bahkan istrinya sendiri pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti Nabi Nuh. Bayangkan saja, ini para nabi, para rasul diberikan keistimewaan. Tapi ada satu nabi yang dikatakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau kita pengen tahu, nabi dan para rasul itu jumlahnya sangat banyak. Yang wajib kita ketahui hanyalah 25. Tapi sebenarnya para nabi itu sangat banyak. Jumlahnya di berbagai kitab dijelaskan ada jumlah para nabi itu 124.000 nabi. Rasul jumlahnya 313 rasul atau 315 rasul. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, bayangin, dari semua para nabi, dari semua rasul, itu ada satu pemimpin, satu manusia yang ketika lahir itu berbeda dengan nabi yang lain. Ialah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada saat itu Allah Ta'ala telah memberikan kekhususan, diberikan nilai-nilai khususiyah. Di antaranya ketika lahir, biasanya ibu-ibu ya, kita melahirkan seorang anak pasti merasakan rasa sakit yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa seorang ibu kepada anaknya. Tapi Nabi Muhammad lain. Ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sebelum lahir diberikan lagi nilai khususiyah. Di antaranya Ibunda Siti Aminah dimimpikan oleh para nabi, diberikan kejelasan, wahai Ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang nabi, engkau akan melahirkan seorang rasul, manusia yang mulia, seorang nabi penutup para nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Maka dari semua nabi ini sudah jelas, terakhir Nabi Isa mengatakan beliau Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka sudah jelas setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita hadir di dalam acara ini? Kenapa di setiap tahun, setahun sekali kampung kita mengadakan yang namanya acara maulid? Kenapa sih setiap kampung di saat masuk bulannya kelahiran beliau,
kita berbondong-bondong ajak anak kita, ajak keluarga kita, ajak saudara kita ke dalam acara seperti ini? Maka poin pertama yang bisa kita ambil, adanya kelahirannya beliau adalah sebagai pengingat bagi kita. Siapa idola yang patut kita contoh? Siapa orang yang patut kita cintai? Menjadi pengingat bagi kita, khususnya di akhir zaman. Siapa lagi yang bakal kita jadikan seorang contoh kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Nabi yang lain, semasa ia menjadi seorang Nabi, Nabi wafat, maka sudah umatnya seperti itu saja. Tapi Nabi Muhammad ini lain. Nabi Muhammad udah mengatakan dari zaman dahulu, ketika Nabi Muhammad bersama dengan sahabat, beliau mengatakan, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntunglah orang yang pernah melihatku atau sezaman denganku dan dia beriman kepadaku. Namun Nabi menjelaskan kembali, "Summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi." Dan juga beruntung orang yang tidak pernah sezaman denganku, tidak pernah melihatku, tetapi ia beriman kepadaku. Maka udah jelas, kita di zaman sekarang nggak sezaman dengan Nabi, betul betul? Kita nggak pernah melihat Nabi, betul betul? Tapi Nabi Muhammad sudah mengetahui keadaan umat di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya yang demikian itu bergembiralah. Di sini Al-Imam As-Suyuti beliau menafsirkan dua kalimat. Yang pertama makna bifadlillah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maksud anugerah ini adalah ilmu yang diberikan kepada hamba Allah agar hamba Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua makna wabirahmatihi, dan rahmatnya. Ini beliau menafsirkan tiada lain adalah kelahiran seorang manusia yang mulia. Datang satu manusia pembawa rahmat, rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah. Ini ulama tadi kita baca kitab Maulid apa di sini? Simtud Durar, Ad-Diba. Kita tadi baca kitab Maulid Ad-Diba. Ulama banyak mengarang kitab Maulid. Ada kitab Maulid Ad-Diba, ada kitab Maulid Al-Barzanji juga yang sering kita baca. Ada kitab Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi yang makamnya ada di Sewon. Lalu juga ada kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang tahun ini baru datang kemarin. Lalu juga banyak kitab maulid lainnya. Kenapa sih ulama capek-capek ngebuat kitab maulid, mengarang kitab maulid? Ini menjadi pengingat lagi kepada kita. Kitab maulid isinya itu kebaikan semua. Kitab maulid isinya sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Simtud Durar itu di pasal pertama-tama, di saat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salawat kepada Rasulullah, dijelaskan dikit-dikit sifat Rasulullah. Ahlal wara mantikan wa asdaq, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ahlal wara mantikan wa asdaq. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia pilihan, manusia yang mulia,
manusia yang tutur katanya lebih manis daripada madu. Ini sebagai contoh saja. Banyak sekali nanti dijelaskan oleh ulama, bahkan syarah-syarah kitab maulid udah banyak bisa kita baca. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cuma pengen mengingatkan, khususnya yang sepantaran dengan saya, remaja-remaja, apalagi remaja-remaja masjid, ayo sama-sama kita lebih semangat. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus semangat ngikutin Nabi Muhammad. Kita mengaku sebagai pecinta Rasul, kita harus semangat ngikutin sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah manusia yang paling mulia, manusia yang patut kita jadikan idola. Idola kita bukan artis ya, anak-anak muda, teman-teman semua. Idola kita bukan artis, bukan penyanyi, bukan K-pop ya. Idola kita bukan pemain bola. Idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola kita bukan artis ya. Jangan idolain Kian Santang ya. Nanti besok-besok bisa terbang nanti ya. Idolain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orangnya, orang bakal ngikutin yang namanya idola. Kita punya idola baik, mengajak kita kepada kebaikan, pasti kita ikutin idola kita. Kita punya idola yang buruk, maka lama-lama kita juga gak sadar bakal mengajak kita kepada keburukan. Idolain Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkas saja. Yang kedua, adanya maulid tiada lain adalah semangat untuk remaja-remaja, khususnya anak-anak. Di saat kita lihat anak-anak kita yang hadir dalam acara ini, mereka bakal melihat apa yang mereka lihat, mereka bakal ngikutin apa yang mereka dengar. Maka di saat ada majelis ta'lim seperti ini, majelis mengingatkan kita kepada Rasulullah, maka ingatlah mereka yang hadir dalam acara ini. Ketika besar, mereka pasti punya kemauan untuk mengikuti kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik mengatakan, aku sudah melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dan selama itu Rasulullah nggak pernah yang namanya mengatakan kepada diriku, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Rasulullah nggak pernah ngomong begitu sama Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik bersaksi, Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku tidak pernah menyentuh yang namanya kain bulu ataupun kain sutra yang melebihi lembutnya selembut tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah mencium wewangian, aku tidak pernah mencium bau misik yang lebih wangi dibandingkan daripada keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat daripada kitab Sirah Nabawiyah, beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan di dalam dirinya budi pekerti yang luar biasa. Dahulu ketika ada seorang yang buta di tengah jalan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri orang buta tersebut. Setiap harinya memberikan makanan roti kepada orang buta tersebut. Padahal orang buta tersebut selalu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan Rasulullah mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah memberikan roti tersebut, ini orang buta ngoceh-ngoceh bilang, Muhammad adalah seorang pendusta. Ini orang buta ngomong terus-menerus seperti ini. Siapa itu Muhammad? Ini orang buta mengatakan terus-menerus.
Sepeninggal Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada anaknya, istri baginda Rasul SAW, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku, apa yang setiap hari ataupun amalan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Kata Sayyidatuna Aisyah, banyak wahai ayahku. Rasulullah amalannya banyaknya luar biasa, menolong orang banyak luar biasa. Satu aja, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, katakan satu saja kepadaku. Maka dijawab, Rasulullah semasa hidupnya itu sering ngasih makan orang yang buta di tengah jalan itu. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibawa roti, lalu dihampiri orang buta yang setiap harinya dikasih makan sama Rasul, dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang buta berkata, kemana saja engkau? Saya sudah berhari-hari nggak makan, biasanya kamu datang ke sini. Lalu dilanjutkan lagi, diberi makan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan makan, ini di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang buta ngatain Rasulullah SAW, mencaci Rasulullah SAW, bahkan memfitnah Rasul SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kesel, gak suka. Akhirnya gak sengaja dengan kasar memberikan roti tersebut di suapannya itu. Ini orang buta mengatakan, siapa engkau? Ini orang yang biasanya datang ke sini ngasih makan saya. Beda cara ngasih makannya. Dia tangannya lemah lembut, memberikan makan saya dengan lemah lembut, selalu menanyakan keadaan saya dengan lemah lembut dan dengan sifat rahmatnya. Siapa engkau? Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya betul, saya bukan orang yang setiap hari ngasih makan kamu. Lalu kemana orang yang tiap hari ngasih makan saya? Baru beberapa hari ia wafat. Nangis ini orang buta. Orang baik kayak begitu, kenapa sudah cepat-cepat pergi? Orang baik tiap harinya ngasih makan saya dengan lemah lembut. Ditanya kembali sama ini orang buta, siapa sih selama ini yang ngasih makan saya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ialah orang yang tiap hari kamu caci maki, tiap hari engkau caci maki di depannya, orang yang tiap hari kau fitnah, orang yang kau benci, ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kisah Rasulullah panjang lebar. Kalau kita pengen ceritain dalam satu majelis seperti ini, mungkin gak bakal habis kisah Rasulullah. Panjangnya luar biasa. Belum sama keluarganya, belum sama sahabatnya, belum sama pengikut dan juga umatnya. Maka poin penting yang bisa kita ambil di sini tiada lain adanya acara ini agar mengingatkan kita kembali siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang diberikan nilai khususiyah, basyarun la kal basyar, nabi yang berbeda dengan nabi yang lain, rasul yang berbeda dengan rasul yang lain. Maka insya Allah mudah-mudahan kita hadir dalam acara ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga kita berharap nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Kita bisa memandang sebaik-baiknya pandangan ialah dari pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Terakhir, pesan terakhir yang insya Allah bermanfaat bisa kita bawa ke dalam rumah kita, dan ini bisa kita jadikan patokan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini sahih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Imam Haddad, itu nanti ada 4 golongan orang yang celaka. Kata Rasulullah, ada 4 golongan orang yang celaka. Semoga kita terhindar dari 4 golongan ini. Yang pertama,
ialah orang yang hatinya keras, hatinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keras hatinya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang celaka ialah orang yang tidak pernah menangis, yaitu ainul jumud, mata yang gak pernah menangis melihat saudara muslim lainnya. Di zaman sekarang udah terjadi. Ada saudara-saudara kita di Palestina, tiap harinya kita lihat saja anak-anak kecil dibom, anak-anak kecil, orang-orang tua ditindas oleh kaum Zionis di sana. Pernah gak kita nangis melihat penderitaan mereka? Beneran? Beneran ibu-ibu? Alhamdulillah. Ainul jumud, mata yang gak pernah menangis melihat penderitaan orang lain. Kalau kita gak pernah menangis melihat saudara muslim kita ditindas kayak begitu, patut kita tanyakan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah sifat al-hirz, sifat orang yang rakus. Allah Ta'ala telah berikan kenikmatan kepada kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Allah telah berikan kaki ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah berikan kita nikmat keberkahan. Tapi masih aja di antara kita masih rakus, dan juga kita nggak pernah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dikatakan sifat al-hirz, yaitu orang yang rakus. Yang keempat ialah orang yang sering berhayal-hayal, orang yang sering berangan-angan, cita-citanya pengen jadi orang yang sukses dunia dan akhirat, tapi dia tidak pernah beribadah, dia tidak pernah berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dikatakan berhayal-hayal dan juga banyak berangan-angan. Empat ini mudah-mudahan jauhkan dalam kehidupan kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat, karena insya Allah besok pagi saya harus pergi lagi. Dan nah, sebelum saya tutup, saya pengen kita angkat tangan kita sama-sama, kita sholawat pada Rasulullah. Ini qasidah memohon kepada Allah agar kita pulang dari sini diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat alim ulama yang hadir dalam acara ini, dengan berkat kiai-kiai kita, sesepuh-sesepuh kita yang ada di kampung ini, berkatnya wali-wali kita angkat tangan kita memohon, dan juga salawat kita, salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamun alaika ya rafi'a syah Rabbi fanafa'na bibarakatihim wadina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتنا من الفتن يا رسول الله. سلام عليك في مسجد والدرب نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول فنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك في مشاعر والدرب. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasulullah. Salamun
Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia hidupnya ya رسول الله سلام عليك يا رفيق الشان والدرج. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan insya Allah hadir dalam acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita juga nanti di surganya Allah di dalam sebaik-baiknya perkumpulan, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan sebaik-baiknya umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hadir dalam acara ini. Ampunilah segala dosa kami, dan jadikanlah kami sebaik-baiknya pecinta Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami dengan berkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga jadikan anak-anak kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah kampung ini, makmurkanlah kampung ini dengan adanya peringatan mulia ini. Dengan kami berzikir kepadamu pada hari ini, maka berkahilah kampung kami ya Allah. Berikanlah rahmat kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dikatakan minal faizin, orang-orang yang beruntung nanti di hari kiamat. Dan juga jadikan kami orang-orang yang nanti di yaumil akhir bisa bersama dengan Rasulullah. Kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Kami menjadi orang-orang yang bisa memandang wajah kekasihmu Rasulullah. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan keluarga Nabi Muhammad. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan sahabat Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan walimu ya Allah. Jagalah ulama-ulama kami, jagalah kiai-kiai kami, jagalah habaib-habaib kami, jagalah asatidz kami yang ada di kampung ini, yang ada di negara ini, dan juga yang ada di seluruh dunia ini ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dengan mereka ya Allah. Jadikanlah hati kami menjadi hati yang bersih, dijauhkan dari iri dan juga dengki. Jadikanlah hati kami pulang dari acara ini hati yang siap menghadap di hadapanmu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dekat denganmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang gemar beribadah kepadamu ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, jadikanlah kami orang-orang yang sebaik-baik nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini bersaksi pada hari ini kami mencintai Nabi Muhammad, maka kumpulkanlah kami nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbi faj'al mujtama'ana wa yatuhusnal khitami wa atina ma sa'alna min atayaka al-jisami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa 'azamati wa sab'il mazanin taftah lana bikulli khair wa أن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤمنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محزوز ومحسن مضير إنك ولي كل خير معطي لكل خير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. متنا على دين الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله.
doakan saya mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang berbakti kepada